Motivational interviewing. Wawancara motivasional atau motivational interviewing adalah pendekatan konseling berbasis bukti yang dirancang untuk membantu individu mengatasi ambivalensi terhadap perubahan dan meningkatkan motivasi mereka untuk perbaikan diri. Metode ini dikembangkan oleh William R. Miller dan Stephen Rollnick dan telah banyak dipakai dalam bidang kesehatan termasuk konseling gizi. Langkah pertama, membangun dasar konseling. Pada langkah membangun dasar konseling, ahli gizi memperkenalkan diri agar membangun hubungan, menciptakan suasana nyaman dan aman, menjelaskan tujuan konseling, menunjukkan sikap empati, serta tidak menghakimi. Permisi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Silakan duduk, Bu. Perkenalkan, Bu. Saya Amanda, ahli gizi yang akan membantu Ibu konseling pada hari ini. Boleh diperkenalkan, Ibu? Saya Ibu Mutiara. Baik, Ibu. Terima kasih sudah datang pada hari ini ya, Bu. Iya, Bu. Di sesi ini kita santai saja ya, Bu. Tidak ada paksaan. Saya ingin mendengarkan dulu apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini. Boleh diceritakan, Bu? Iya, Bu. Jujur saja, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa kondisi saya menurun, Bu. Saya jadi cepat capek, padahal aktivitas saya tidak terlalu berat. Begitu, Bu. Iya. Ibu merasa tubuh Ibu mudah lelah ya, Bu? Iya, Bu. Terus nafsu makan saya juga menurun, Bu, akhir-akhir ini. Kadang-kadang sudah niat untuk makan, tapi baru beberapa suap sudah mual. Apalagi setelah saya minum obat ARV itu, Bu, rasanya nggak nyaman kali di perut saya. Jadi Ibu sering mengalami mual, apalagi setelah makan obat itu ya, Bu? Iya, Bu. Itu yang bikin saya jadi malas makan. Tapi di sisi lain, Bu, saya juga takut karena berat badan saya juga menurun. Saya jadi kepikiran, Bu, jangan-jangan imun saya makin melemah ya. Langkah kedua, menggali permasalahan. Pada langkah menggali permasalahan, ahli gizi mengkaji pola makan klien, menggali kebiasaan dan gaya hidup klien, mengidentifikasi faktor penyebab masalah klien, serta mendengarkan secara aktif mengenai keluhan dan cerita klien. Begitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa yang paling mengganggu dari kondisi-kondisi Ibu yang Ibu ceritakan? Yang paling mengganggu itu, Bu, di yang mualnya itu, Bu, sama capeknya. Saya kerja di kantor, Bu, kadang-kadang sibuk. Jadi akhirnya makanan saya itu seadanya. Seringkali saya beli fast food yang penting cepat dimakan itu, Bu. Saya juga jarang, Bu, makan sayur atau buah. Jujur saja ya, Bu, saya bingung harus makan apa yang bagus buat kondisi saya sekarang. Kadang-kadang, Bu, saya kepikiran mau berubah, tapi rasanya susah untuk memulainya, Bu. Soalnya sudah kebiasaan juga dan kondisi badan saya lagi nggak sehat. Begitu ya, Bu, baik. Jadi di satu sisi Ibu ingin memulai memperbaiki pola makan supaya lebih sehat. Namun di sisi lain, kondisi tubuh Ibu dan kesibukan Ibu, kebiasaan lama Ibu membuat Ibu merasa sulit untuk memulainya ya, Bu? Iya, Bu, benar sekali. Saya sepertinya tahu harus berubah, Bu, tapi nggak tahu memulainya itu dari mana dulu. Baik, Ibu. Langkah ketiga, menegakkan diagnosis. Nah, pada langkah ini, ahli gizi menentukan masalah gizi utama, menghubungkan penyebab dan gejala, menyusun diagnosis gizi, serta menentukan prioritas masalah pada klien.
Baik Ibu, jadi gini Bu, kalau Ibu berkenan, saya ingin menunjukkan informasi yang tertera dalam poster ini. Boleh Bu? Boleh. Nah, jadi ini adalah poster mengenai gizi Bu, mengenai membangun keseimbangan atau kita bisa sebut isi piringku Bu. Nah, dalam poster ini Ibu bisa lihat disarankan kita untuk mengonsumsi makanan pokok yaitu sebanyak 2/3 dari setengah piring Bu. Kemudian kita juga bisa mengonsumsi protein sehat seperti protein hewani yaitu ikan, ayam atau daging-dagingan, dan protein nabati yaitu tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, kita bisa mengonsumsinya sebanyak 1/3 dari setengah piring Bu. Di sebelah sini juga ada saran untuk mengonsumsi sayuran Bu, misalnya wortel, brokoli, bayam, itu sebanyak 2/3 dari setengah piring Bu. Kita juga harus mengonsumsi buah, misalnya jeruk, apel, semangka, sebanyak 1/3 dari setengah piring Bu. Nggak lupa juga kita harus minum air putih, bukan minuman manis ya Bu, dan mengonsumsi minyak nabati sehat sewajarnya Bu. Oh, jadi gitu ya Bu. Baik. Iya Bu. Nah, kalau untuk mual Bu, seperti yang Ibu rasakan, ada beberapa saran sederhana dari saya Bu. Misalnya, makan sedikit tetapi sering, dan memilih makanan ringan seperti roti atau biskuit Bu. Dan hindari makanan berminyak, apalagi fast food ya Bu. Menurut Ibu, dari informasi yang telah dijabarkan dari poster dan beberapa saran saya, mana yang paling sesuai dan cocok untuk Ibu lakukan? Kayaknya yang makan sedikit tapi sering itu cocok deh Bu. Soalnya kalau makan banyak saya langsung mual gitu Bu. Baik Bu, menurut Ibu itu ya yang paling baik dan relevan untuk kondisi Ibu. Iya Bu. Langkah keempat, intervensi. Pada langkah keempat ini, ahli gizi menentukan tujuan yang spesifik dan realistis, menyusun rencana makan atau perubahan perilaku pada klien, memberi edukasi, serta diskusi dan mencari solusi bersama klien. Kalau Ibu ingin mencoba perubahan kecil dalam beberapa hari ke depan, kira-kira apa yang paling mungkin untuk Ibu lakukan? Mungkin Bu, saya bisa mulai makanan lebih sering, tapi sedikit-sedikit. Terus, mungkin saya bisa mulai bawa buah ke kantor, biar nggak jajan-jajanan sembarangan. Wah, itu ide yang sangat bagus untuk Ibu, dan itu datangnya dari Ibu sendiri ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu kalau ketika Ibu memulainya, Ibu dapat melaksanakannya dengan baik? Saya rasa saya akan lebih tenang Bu, dan mungkin lebih yakin kalau saya bisa jaga kesehatan saya sendiri. Lebih tenang dan lebih yakin ya Bu? Iya. Itu sangat baik untuk Ibu sendiri dan kesehatan Ibu. Langkah kelima, monitoring dan evaluasi. Nah, pada langkah ini, ahli gizi atau konselor mengubah cara pandang klien dari negatif menjadi positif, kemudian memberikan motivasi, serta mendorong keberlanjutan perubahan pada klien. Baik Ibu, setelah yang Ibu jabarkan tadi, ketika Ibu memulainya, menurut Ibu apa yang akan menjadi tantangan saat Ibu mencobanya? Kesibukan saya Bu, karena kan saya kerja di kantor, jadi saya susah membagi waktunya. Jadi karena kesibukan itu merupakan hambatan utama ya Bu? Iya. Nah, dalam tantangan itu menurut Ibu, apa yang bisa membantu Ibu supaya tetap ingat makan? Mungkin dengan cara saya membawa bekal dari rumah, kalau tidak memasang alarm sebagai pengingat. Wah, itu sangat bagus sekali Bu. Itu strategi yang sangat realistis dan bisa membantu Ibu untuk konsisten. Iya. Nah, nanti kita bisa lihat bersama pada pertemuan selanjutnya apa yang berhasil dan apa yang masih terasa sulit bagi Ibu. Kalau misalnya nanti ketika Ibu menjalani langkah-langkah yang telah kita sepakati dan Ibu merasa tidak berhasil di suatu hari, menurut Ibu itu bagaimana? Biasanya saya jadi merasa gagal Bu, terus malas untuk melanjutkannya.
Gitu ya Bu, kalau kita lihat dari sisi lain Bu, itu bukan kegagalan, tapi itu proses belajar. Yang paling penting, Ibu mau untuk mencoba lagi. Iya juga sih Bu, jadi nggak terlalu terbebani ya. Iya Bu, betul sekali. Langkah ke-6, terminasi. Nah, pada langkah terminasi ini, ahli gizi merangkum hasil konseling, menegaskan kembali rencana ke depan, memberikan motivasi dan penguatan, serta menyampaikan pesan penutup dan penutupan. Nah, Ibu sudah punya langkah nyata, yaitu makan sedikit tetapi sering dan mulai membawa buah. Itu merupakan langkah yang baik, Bu. Iya Bu, saya jadi lebih jelas harus memulainya dari mana dulu. Saya percaya Ibu bisa melakukannya karena langkah-langkah itu merupakan berasal dari niat Ibu sendiri. Jadi, bisa saya simpulkan ya Bu, hari ini Ibu sudah menentukan beberapa langkah, yaitu makan dalam porsi kecil tetapi sering untuk mengurangi mual. Ibu mulai membawa dan mengonsumsi buah sebagai selingan. Ibu menambah lauk sumber protein, seperti juga memilih untuk membawa bekal ke kantor dan memasak ala laras sebagai pengingat makanan ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, itu saja untuk kali ini Bu. Kita evaluasi bersama pada pertemuan selanjutnya ya Ibu Mutiara. Terima kasih ya Ibu, saya merasa lebih didengarkan dan lebih semangat untuk mencobanya. Terima kasih Ibu. Terima Semangat ya kasih. Bu. Iya.